ya di PPT-nya. Mungkin ada beberapa hal yang belum di-cover, tapi secara umum gambarannya seperti itu. Nah, yang lebih saya tekankan di hari ini adalah bagaimana cara untuk kita mengambil kode yang terdapat pada skema klasifikasi. Nah, kalau nggak tahu deh, saya terakhir kali tadi malam masih lihat submission yang kelompoknya masih belum semuanya, masih ada yang belum ngumpulin nggak? Ada kelompok yang belum ngumpulin? Harus dicek dulu ya. Oke, udah 6 kelompok sih. Ya, oke, 4. Baik, tapi sebelum saya mulai, ada dari kalian mau mulai dulu apa namanya skema klasifikasi yang kalian tahu itu apa? Ada? Satu orang? Dino mungkin mau volunteer? Menurut saya skema klasifikasi itu jadi kayak arsip-arsip yang udah diarsipkan itu digolongkan gitu masing-masing, Pak. Jadi biar mudah nyarinya gitu. Oke, baik, makasih. Kurang lebih memang seperti itu. Jadi skema klasifikasi arsip itu adalah sebuah diagram atau chart ya yang menggambarkan yang mengumpulkan informasi atau arsip gitu dalam satu karakteristik yang sama. Karakteristik di sini itu bisa berupa misalnya subjek yang sama, dia fungsi yang sama, urusan yang sama, dan lain sebagainya. Jadi intinya dikumpulkan arsip-arsip yang punya kemiripan itu menjadi satu kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti itu orang kalau misalnya temu kembali itu bisa lebih cepat karena bisa ditentukan, oh ini tentang apa, dan lain sebagainya. Nah, skema klasifikasi biasanya dibuat secara hierarkis, artinya ada yang mulai dari yang umum sampai ke yang khusus, begitu. Nah, tingkat hierarkinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan si pengelola kearsipannya. Biasanya skema klasifikasi itu dibuat dengan menggunakan juga kode. Kodenya bisa berupa alfanumerik aja, atau kode tulisan ya, seperti itu. Nah, skema klasifikasi itu adalah sarana atau alat ya, tools untuk mengorganisir, menjelaskan, dan memberikan link atau acuan atau ya tautan ke arsip tersebut. Ya. Tautan dan saling berbagi arsip atau share record itu untuk berbagi recordnya itu baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, skema klasifikasi juga membantu untuk memberikan akses, ya, temu kembali, retrieval, use penggunaan dan disposisi untuk disebar luaskan. Skema klasifikasi itu kalau misalnya apa hubungannya dengan daftar uraian arsip yang kalian buat, itu dari daftar uraian arsip itu kalian akan dapat istilahnya. Ya. Istilah tersebut yang menggambarkan isi arsipnya kemudian ditransformasi atau dikonvert gitu ya ke dalam kode klasifikasi. Bedanya kalau yang istilah uraian informasi itu tentu kalian masih menggunakan bahasa yang tidak terkendali, uncontrolled index, kecuali tempat tersebut sudah memiliki tajuk subjek standar kecuali kalau tempat tersebut punya standar tajuk subjek. Nah, kalau kalian yang kemarin kerjakan selama 3 minggu, itu kalian menggunakan tentu bahasa kalian sendiri, bahasa yang tidak terkendali gitu ya. Maka untuk mengendalikannya, itu kalian membutuhkan skema klasifikasi agar bisa mengkonvert ya istilah yang kalian gunakan di uraian arsip itu menjadi sesuatu yang lebih terstandar dengan bantuan skema klasifikasi tadi. Nah, biasanya ada 3 skema klasifikasi. Biasanya ya dibuatnya itu kalau misalnya arsip. Ini khususnya pada arsip. Biasanya misalnya subjek, ya subjek itu
biasanya berdasarkan topik atau subjek dari istilahnya, berdasarkan fungsi bisnisnya apa, ya. Biasanya disusun bersama secara alfabetis, di-develop by business unit atau unit bisnisnya, ada bagian apa, keuangan kah, hukum, humas, dan lain sebagainya. Namun kekurangannya duplikasi dan mungkin ke depan itu akan terjadi kebingungan ketika terjadi perubahan di struktur di fungsi bisnisnya. Walaupun memang jarang terjadi fungsi bisnisnya berubah di suatu organisasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Ya, kemudian dilihat dari fungsi organisasinya yang organisasional. Ya, jadi skema klasifikasinya dibuat berdasarkan hierarki dari skema organisasinya atau struktur organisasinya. Nah, skema yang ini itu lebih familiar ya untuk pengguna dan berusaha untuk mengikuti mimic to paper based filing structure, artinya berusaha mengikuti susunan urutan pemberkasan kertasnya. Namun ini juga mungkin akan menjadi kesulitan kalau terjadi perubahan struktur organisasi. Misalnya ada penambahan unit, ada penghapusan unit seperti itu. Ya, itu yang organisasional. Yang terakhir adalah yang fungsional berdasarkan fungsinya. Nah, based on the high level purpose or responsibility managed by the organization. Jadi fungsi itu adalah tugas atau fungsi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, biasanya kalau fungsi organisasi cenderung nggak berubah dari waktu ke waktu, lebih cenderung bertahan lama. Sehingga bagusnya untuk membuat skema klasifikasi itu menggunakan yang fungsional. Baik, nah di ANRI sendiri di Indonesia gitu ya, acuannya pada ANRI bilang bahwa pola pengaturan arsip atau skema klasifikasi itu secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Lihat ada kata jenjang, fungsi, tugas, dan kategori itu adalah ciri-ciri dari skema klasifikasi. Kalau kalian perhatikan di supermarket gitu ya, mereka juga udah menggunakan klasifikasi secara mendasar, misalnya dikumpulin buah bagian rak buah ya, terus kemudian deterjen bagian rak deterjen, semua yang karakteristiknya sama gitu akan ngumpul di satu tempat atau satu rak yang berdekatan gitu. Itu namanya kategorisasi. Oke, tadi udah jelas, ini udah subjek organisasi. Nah, prinsip penyusunannya ya. Prinsip penyusunannya adalah pertama berjenjang, kemudian sesuai dengan ketingkatan fungsi, kegiatan, dan transaksi. Fungsi, kegiatan, dan transaksi itu kalau diterjemahkan secara sederhana, itu adalah kegiatan yang dilakukan atau hari-hari yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Misalnya kalau di UI, tentu kegiatan utamanya adalah melakukan pengajaran dan pendidikan. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit quote ya, it's a simple process to make things complex, but a complex process to make things simple. Jadi memang skema klasifikasi itu adalah berusaha untuk mensimpelkan sesuatu yang kompleks, begitu. Tapi ingat, membuat sesuatu kompleks yang menjadi simpel itu tidak mudah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika kalian nanti mencoba untuk menentukan skema klasifikasi, ya, tentu kalian harus bisa menentukan dulu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif dari sebuah instansi. Gitu ya. Saya agak cepat aja supaya bisa langsung lompat ke ke bagaimana cara pakainya begitu. Jadi fungsi substantif itu adalah fungsi pokok atau utama dari sebuah instansi dan bisa beda-beda di setiap instansi. Misalnya kalau di kita ya UI itu lembaga perguruan tinggi, fungsi substantifnya ada 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini adalah 3 hal utama yang dikerjakan oleh universitas itu secara umum. Tentu kalau misalnya beda organisasi, beda fungsi substantifnya. Bahkan misalnya kalau di kementerian gitu ya, ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum gitu, Kementerian Kesehatan itu punya fungsi substantif yang berbeda-beda. Cakupan lingkup kerjaannya berbeda-beda. Ada yang mengurusi fiskal, ada yang mengurusi pembangunan, ada yang mengurusi kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga fungsi substantif di setiap perusahaan atau organisasi itu bisa berbeda. Tentu misalnya sama-sama universitas, kalau misalnya sama-sama universitas biasanya fungsi substantifnya mirip, tapi mungkin ada 1 atau 2 hal yang menjadi fungsi substantif dari universitas yang lain kayak gitu. Jadi nggak mesti selalu sama di setiap instansi. Beda dengan fungsi fasilitatif. Kalau fungsi fasilitatif adalah fungsi yang menunjang tujuan pokok dari sebuah instansi.
Nah, karena dia sifatnya menunjang, maka di setiap organisasi umumnya sama, gitu ya. Kalaupun beda, biasanya hanya beda penamaan. Gitu. Misalnya kayak ada unit untuk komunikasi, ya komunikasi kadang disebut juga humas, public relation, seperti itu. Kepegawaian kadang di beberapa tempat disebutnya SDM, kadang disebutnya sebagai human resources dan lain sebagainya. Keuangan juga sama, perbekalan kadang disebut logistik. Jadi kalau yang fungsi fasilitatif, fungsinya adalah untuk membantu si organisasi tersebut mencapai fungsi substantifnya. Dan umumnya tadi sama di setiap organisasi. Walaupun beda, biasanya beda sedikit dan mungkin namanya berbeda. Oke, baik. Untuk yang ini ada pertanyaan dulu nggak antara dua fungsi ini? Karena kalau kalian masih bingung menentukan mana fungsi substantif, mana fungsi fasilitatif, itu nanti akan agak sulit untuk menentukan kode atau skemanya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nah, ini kalau contoh di UI tentu kalian juga udah lihat juga ya struktur intinya kurang lebih seperti ini. Ada trinitas, vektor, DGB sama MWA. Itu adalah 3 unsur utama yang di atas gitu. Kemudian ada pimpinan universitas, lanjut ke bawah masuk ke bagian-bagian di fakultas dan program pendidikan. Gitu. Contohnya ini pedoman untuk skema klasifikasi. Ya ini bagian praktikum ini skip. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan skemanya dulu. Nah, yang kalian coba buat, gitu ya, kalau saya perhatikan, udah 3 minggu kalian mencoba untuk membuat istilah arsip, saya lihat masih ada beberapa teman-teman yang mungkin belum pas gitu ya pembuatan di istilah uraian informasi arsipnya. Kenapa uraian informasi arsip ini menjadi penting? Karena kalau misalnya isi uraian informasinya tidak mencerminkan isi dari dokumennya, gitu ya, nanti kalian akan sulit untuk membuat skemanya karena skema itu akan didapat subjek atau fungsinya apa. Oke, ini paling sistem skip dulu subjek objek. Ada implikasi udah. Ya ini ragam kodenya ya tadi bisa numerik, abjad, subjek atau alphanumerik atau kombinasi. Kalau yang di UI kita pakai yang misalnya begini ya, PDP 0001. Ini berarti kita menggunakan sistem alphanumerik, komunikasi antara abjad dengan nomor, gitu. Tapi tidak menggunakan subjek. Nah kalau kita perhatikan PDP ya, PDP itu adalah kode dari fungsinya. Ya. Kemudian 0001 itu menunjukkan hierarki. Makin ke kanan ya, makin ke kanan ini berarti makin khusus. Yang 01 ini berarti lebih khusus daripada yang 00. Gitu. Itu namanya per desimal. Ya. Saya nggak tahu kalau diri kayaknya cuma sampai mentok sampai 4 digit ya, 4 digit angka. Mungkin di beberapa tempat atau tempat yang lain ada kode yang dibuat sampai 2 digit ya, maaf. 4 digit di belakang. Jadi misalnya 02 gitu. Perhatikan baik-baik, yang paling kanan ya, ini paling kanan, ini lebih khusus ya, lebih khusus biasanya ya. Yang 00 ini lebih umum. Ya. Strukturnya seperti itu. Nah, ini adalah kodenya. Bentuknya bisa berbeda-beda, tapi kurang lebih bacanya biasanya begitu. Yang paling depan itu kode utamanya, yang berikutnya adalah kode umumnya apa, dan makin ke kanan itu kodenya makin khusus. Makin khusus artinya makin spesifik fungsi bisnisnya. Ya, kemarin kalian tentu udah lihat juga ya bentuk-bentuk skema. Kalau yang di Unair, lagi itu UNJ dan lain sebagainya yang saya berikan di UMAS, itu semuanya dalam bentuk SK gitu. Jadi dalam bentuk tertulis. Kalau yang kita punya UI sebenarnya ada juga sih bahkan dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku skema klasifikasi. Cuma saya nggak punya yang terbaru, ada yang lebih lama gitu yang udah nggak dipakai, itu ada di lab kita, di lab 102 di vokasi, itu
Itu biasanya kita pakai itu, tapi untuk belajar kita bisa cukup pakai yang dari retensi yang di sini nih, yang kemarin saya kasih apa namanya alamatnya di arsip.ui.ac.retensi itu ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sana, walaupun memang jadi nggak kelihatan hierarkinya. Ya, hierarkinya nggak kelihatan kalau yang di sini. Gitu. Kalau mau yang lihat hierarkinya, kalau nggak salah bisa lihat di sekar.ui.ac.id. Oke, gitu. Nah, ini numerik ya, numerik sama tadi saya sudah jelasin juga, abjad. Sistem merupakan nanti yang untuk komplitnya, yang untuk yang PPT komplit nanti akan saya berikan ke teman-teman di Unas. Jadi kalau yang ada tadi numerik cuma angka aja, ya. Kalau yang abjad cuma kode depannya aja, jadi nggak pakai angka lagi. Biasanya penentuan mau pilih alfanumerik, numerik atau abjad itu adalah seberapa besar dari organisasinya. Kalau organisasinya tidak terlalu besar, abjad saja mungkin cukup untuk mewakili isi dokumennya begitu. Numerik kalau misalnya lebih suka pakai sistem numerik yang full nggak ada kodenya. Tapi kalau alfanumerik bisa juga yang numerik ini bisa juga sangat spesifik, tapi kekurangannya adalah karena dia nomor semua, kita nggak bisa menerka-nerka sama sekali tentang apa dokumen tersebut. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya 02, 03, 02, 1, 0, dibandingkan misalnya dengan PDP 03. Nah, kalau di kita menggunakan alfanumerik, kita bisa meraba-raba nih dari 3 kode di depannya. Sedangkan kalau yang ini ya kalau nggak ada acuannya sama sekali, kita nggak bisa menerka-nerka ini tentang apa. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk dari segi spesifik, ini juga numerik ini bisa sangat spesifik karena bisa menambahkan terus ke dalam sampai beberapa digit setelahnya. Jadi bisa sangat spesifik. Oke. Ini yang subjek. Kalau yang subjek biasanya tulisannya itu berupa katanya langsung, misalnya pendidikan, gitu ya, atau sumber daya. Gitu. Jadi dia menggunakan kode klasifikasinya itu langsung menggunakan kata subjeknya. Seperti itu. Oke, ya, untuk bentuk-bentuknya. Kayak gini alfanumerik yang kita pakai. Contohnya, oke. Nah, ini ada contoh penerapan. Ini dari yang Andri ya, nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pembelajaran arsip statis. Kita perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat ada yang kalau di Andri ya, dia menuliskannya dengan menggunakan kode aja. Dengan nomor aja. Jadi kalau kodenya misalnya 900 ya, maka itu yang dipakai. Dia cuma pakai 3 digit. Jadi 900 misalnya 950 atau 955. Nah, dengan bantuan kode di belakangnya kita bisa menentukan isinya apa berdasarkan dengan skemanya. Tentu. Nah, kalau misalnya dia kodenya 900, maka dia ingat kalau 0, kalau misalnya 0 semua berarti kurang lebih dia adalah sesuatu yang paling general. Kalau udah ada satu angka di belakangnya, maka itu udah makin spesifik. Ada angka lagi di belakangnya, itu makin spesifik lagi. Biasanya 0 itu yang paling atas ya, paling generalnya. Gitu. Maka kalau 900 itu hanya dipakai yang 9-nya aja. 0-nya kosong. Nah, ini 9.5, ini 9.5.5. Kita lihat di acuan skemanya, 900 termasuk dalam skema yang premier. 900 apa? Oh, kepegawaian. Kepegawaian kalau kita lihat ini adalah sangat general ya. Pegawaian itu bisa macam-macam urusannya. Nah, turun ke bawah ya, sekundernya berarti ada kalau ada 900 berarti ada juga 910, 920, 930 ya, 940 sampai ke 950 misalnya. Nah, di 900 ini general ya, general. Segi sini lebih spesifik. Juga lebih spesifik. Nah, di antara sini biasanya ada juga 911 ya, 912, 913. Tentu yang di sini makin spesifik kan makin general. Makin spesifik. Begitu. Nah, tentu ini bisa panjang banget ya. Ini nah saya ambil dari sini 950, 951, 952, 953,
3, ya, jangan 55 misalnya. Nah, contohnya di sini karena yang ini paling general, maka tadi kepegawaian itu adalah tingkat yang paling generalnya, paling umum. Tentu di bawah kepegawaian itu banyak sekali urusannya. Nah, yang nomor 5, 950 itu berkaitan dengan cuti. Ya, tentu ini bisa macam-macam, saya nggak hafal. Ini bisa yang cuti tentu lebih spesifik dari kepegawaian. Dan urusannya, kalau cuti, ya tentang pegawai, cuti pegawai gitu ya. Nah, cuti dibagi lagi, ada misalnya cuti hamil, cuti melahirkan, ya. Cuti tanpa tanggung CLTN, cuti luar tanggungan negara. Yang nomor 5 ada cuti keagamaan biasanya, cuti keagamaan. Keagamaan bisa haji ya, atau bisa umroh dan lain sebagainya, atau mungkin yang lainnya juga bisa. Pokoknya ada cuti yang terkait dengan kegiatan keagamaan. Nah, ini bentuk dari biasanya adalah bentuk dari skema klasifikasi seperti ini. Ini yang kebetulan contohnya adalah yang apa? Numerik, alfanumerik atau abjad. Ini bentuknya numerik, karena angka semua. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini cukup jelas yang bentuknya. Ya, gitu. Nah, biasanya untuk penempatan di folder gitu ya, kalau menggunakan masih konvensional, itu bentuknya seperti ini, folder SCAD-nya seperti ini, folder SCAD-nya. Ada yang paling di atas, terus kemudian makin ke belakang makin spesifik. Tentu ini bisa disesuaikan apakah butuh seberapa banyak. Kalau yang ini tentu arsipnya nggak banyak nih, karena cukup menggunakan laci arsip ya. Kalau udah lebih banyak, tentu harus pakai opener. Tapi kurang lebih penyusunannya seperti ini. Jadi kita menyusunnya itu berdasarkan urutan pada skema klasifikasinya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau mau ditemu kembali itu mudah. Dan arsip yang karakteristiknya sama terkumpul menjadi satu. Gitu. Nah, ini contoh yang penerapan alfanumerik ya, penerapan alfanumerik sama persis sama hal yang tadi ya, di mana di yang kode angka aja, kode huruf aja, tapi di sini ditambahkan kode di atasnya. Ada KA. KA bisa bermacam-macam ya, misalnya bisa tentang kearsipan gitu KA. Kalau di UI KA itu kearsipan. Misalnya PDP, HKP gitu ya. Apalagi sih log, EU dan lain sebagainya. Itu adalah kode-kode. Penentuan kodenya gimana? Ya, silakan siapa yang membuat dari instansi tersebut gitu. Kalau misalnya kayak apa namanya? Universitas itu ya disediakan kan aturan dari diktinya. Kalau mau bikin skema klasifikasi universitas, silakan pakai acuannya ini. Boleh nggak dipakai? Ya boleh aja. Itu balik lagi ke kebijakan dari masing-masing universitas. Kebetulan di UI dia memilih untuk membuat skemanya sendiri, nggak mengacu persis pada yang dari dikti punya. Gitu. Kalau kalian perhatikan yang lain gitu ya, yang kalian kerjakan, tentu banyaknya merujuk pada dikti. Benar begitu nggak? Jadi ada beberapa skema klasifikasi yang sama di antara universitas satu dengan universitas yang lain karena memilih untuk mengikut pada aturan dari dikti. Baik, oke. Si juga sama ya, ini bentuk foldernya lebih sama persis. Oke, vital subject ini apa? Kompon, subjek misal sederhana. Baik, nah ya, ketika kita menentukan suatu istilah yang digunakan untuk isi uraian arsip, ada beberapa subjek yang bisa kita gunakan. Ada subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk. Gitu. Nah, penentuan subjek yang ini nanti diterjemahkan untuk menjadi istilah dalam isi uraian informasi arsip atau skema klasifikasi. Ini saya cuma untuk mengulang aja ya, untuk membuat lebih gampang. Pada dasarnya jenis subjek itu ada subjek dasar, subjek sederhana, dengan subjek majemuk. Kalau di arsip, umumnya kita hanya berbicara mengenai subjek dasar atau subjek sederhana. Karena kalau arsip itu biasanya isi informasinya
isi informasinya itu tidak berubah, tidak memiliki banyak cakupan dalam satu arsip. Bagi contoh, beda dengan buku. Kalau buku, satu buku itu bisa bicara mengenai banyak hal. Bisa ya? Kayak misalnya buku fisika dan kimia. Ada dua subjek yang dibahas di sana. Ada fisika, ada kimia. Dan dua-duanya itu tidak sama. Sangat berbeda. Maka tentu perlu perlu pendekatan yang berbeda untuk menentukan mana subjek yang akan dijadikan untuk istilahnya. Beda kalau arsip cenderung arsip yang ada itu isinya cuma satu gitu subjeknya, jadi nggak terlalu sulit. Kalau subjek dasar, bila satu dokumen hanya terdiri dari satu disiplin ilmu, maka kita bisa ambil langsung subjeknya apa. Kalau yang subjek sederhana itu terdiri dari satu subdisiplin ilmu, tapi ada subjek dasar disertai dengan satu faset. Faset itu ciri pembagian ilmu. Misalnya bisa bentuknya ini ya. Bisa bentuknya personality, matter, energy, space, atau time. Gitu. Ini namanya faset. Kalau di arsip, umumnya itu cuma biasanya ada energi sama time aja. Sedangkan yang lain itu biasanya kurang. Tapi kalau misalnya yang buku, teorinya diambil dari pengindeksan atau pengklasifikasian arsip di perpustakaan, maka jadi lebih spesifik, ada PMST-nya. Kalau yang di arsip itu nggak terlalu merujuk pada ini, karena kita cuma bermain di kegiatan dan tempat atau waktu. Gitu. Jadi cukup mengetahui apa sih kegiatan atau masalahnya, begitu. Sehingga dari sini itu cuma subjek sederhana atau subjek majemuk aja yang dipakai. Jadi nggak terlalu sulit. Baik. Oke. Masih banyak ya. Tapi ini bukan bahasan mata kuliah ini sih. Oke, baik, kita langsung aja kita coba ya bagaimana cara untuk membuat atau mengambil skema klasifikasi yang ada kita pakai yang UI dulu gitu ya, untuk kemudian diterjemahkan dari yang sudah kalian buat. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin sambil saya buka-buka tugasnya. Yang masih bingung. Saya akan beberapa ambil contoh ya yang perlu kalian tahu juga. Karena kalau saya perhatiin masih ada banyak yang pengambilan istilahnya masih kurang tepat begitu, jadi mesti diperbaiki lagi. Ada beberapa yang udah bagus, tapi masih ada juga yang perlu di-tweaking. Ada pertanyaan? Ya, kita perhatikan dulu ini yang punya UI ya, skema klasifikasinya punya UI. Skema klasifikasinya UI itu bentuknya udah diterjemahkan menjadi web based begitu di sekar.ui.ac.id. Nah, akhirnya kita bisa melihat hierarkinya cuma dengan bentuk yang lebih kurang enak sih ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada HKP, hukum dan pengawasan. Ini adalah subjek generalnya. Subjek lebih spesifik ada HKP 00, itu bicara mengenai undang-undang. Nah, kalau kita bisa melihat ini tentang apa, kita lihatnya ke sini. Gitu. Misalnya ya, cakupannya apa aja sih yang termasuk dalam HKP itu, kita bisa carinya di sini informasinya. Di yang arsip retensi ini, HKP. Nah, di sini baru ada penjelasannya, indeks. Naskah-naskah yang berkaitan tentang peraturan yang diterbitkan oleh universitas. Ini HKP 01 ya, mulainya
AKP 00 Undang-Undang 01. Nah, jadi kalau yang di sini nih cuma ada bentuk skemanya aja. Artinya bentuk hierarkinya aja, AKP 00, 01, ya, 0123, 02 sampai ke bawah. Terus kita lihat lagi. Cuma kita nggak bisa ngelihat cakupannya apa aja. Kalau mau lihat cakupannya, kita harus ke sini. Ke retensi ini. Ya. Baru di sana ada penjelasan yang lebih spesifik. Misalnya HKP 0102 kodenya itu digunakan untuk naskah-naskah yang berkaitan tentang peraturan yang diterbitkan oleh universitas. Contoh dokumennya apa? Peraturan guru besar, terus peraturan rektor. Berarti kalau SK rektor itu bisa masuk ke sini, ya, ke kodenya ke sini. Gitu. Nah, di sini juga ada keterangannya, ada masa retensinya. Kalau aktif berapa lama, berapa tahun? Oh, aktifnya 0 tahun, dia langsung menjadi inaktif selama 5 tahun. Keterangannya musnah kecuali yang bersifat pengaturan atau permanen. Nanti ini yang berkaitan dengan retensi akan kalian dapatkan di mata kuliah retensi arsip. Ya, ini jadi akan sebagai gambaran aja. Dari sini kita bisa menentukan berapa lama arsip tersebut akan dipakai atau akan disimpan. Begitu. Ya. Oke. Jelas ya. Baik. Nah, di UI itu ada banyak skemanya, tentu kalian udah lihat juga kalau dari tugasnya. Sebentar. Apa ini yang sadel? Oh. Ya, kelompoknya siapa nih? Putu, Yusuf, Retno, Devina. Oke, nah kalau di UI ada fungsi substantifnya ada 2 ya, PPM sama PDP. PPM penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua ada PDP pendidikan dan pengajaran. Jadi yang 2 hal utama ini adalah fungsi substantifnya. Nah, dengan kalian bisa menentukan subjek itu substantif atau enggak, atau fasilitatif, kalian akan bisa menentukan kodenya dengan lebih tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada SK-SK yang berkaitan sama pendidikan atau pengajaran, gitu. Tapi kalau misalnya dia itu berkaitannya langsung sama pendidikan, maka tentu nggak harus selalu pakai yang HKP ini. HKP ini biasanya tuh SK-SK yang bersifat umum atau yang bukan fungsi substantifnya. Kalau fungsi substantifnya, kalau memang spesifik ada bisa masuk ke PPM atau ke PDP, maka boleh menggunakan yang PDP atau PPM. Sedangkan fungsi fasilitatif yang di UI itu ada keuangan, HKP, HMI, Humas dan Informatika, logistik, log, organisasi dan tata laksana, rumah tangga kantor, dan sumber daya manusia. Begitu. Nah, ini bentukannya seperti ini, jadi cara pakainya adalah kita menentukan dulu, misalnya punya Tiara ya, misalnya daftar pemindahan arsip usul musnah vokasi UI. Nah, dari sini, dari uraian informasi arsip, kita coba cari kegiatannya apa. Oh, kegiatannya adalah pemindahan arsip. Gitu ya, pemindahan arsip. Pemindahan arsip berarti, kita coba cari dulu di sini. Bisa nggak ya, pemindahan arsip. Standarisasi, oh ada pemindahan rekod ke pusat rekod. Ingat ya, ingat. Karena yang kalian kerjakan di sini, maaf yang di sini ya, di isi uraian informasi arsip itu adalah bahasa tidak terkendali. Tentu akan ada mungkin istilahnya. Gitu. Jadi jangan kepentok sama kata-kata yang arsip aja. Di sini nggak ada Pak persis pemindahan arsip, di sini nggak ada sama sekali. Jangan mentok, tapi lihat, oh ada nggak yang sinonim? Oh ada, pemindahan rekod. Gitu. Ya. Jadi ingat, ketika kalian menentukan isi uraian informasi arsip ini, kalian membuatnya dengan menggunakan bahasa non terkendali atau bahasa tidak terkendali, bahasa kalian sendiri, gitu. Tentu mungkin ada istilahnya, ada sinonimnya, ya, ada istilah lain. Ya. Jadi harus diperhatikan tuh, jangan mentok di kata-kata yang ada di sini.
Kalau misalnya memang nggak ada, nggak ketemu di sini, ya, misalnya tadi saya pemindahan arsip, di sini nggak ada Pak pemindahan arsip yang sama-sama persis, adanya pemindahan rekod. Rekod sama arsip sama nggak? Sama, nanti bisa dipakai. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan rekod, transfer atau pemindahan arsip. Pemindahan arsip usul musnah, sama ya. Jadi kodenya itu TL0008. Ini copy, pindah ke sini. Kayak gitu. Itu satu. Nah, makin ke bawah tentu makin ada contoh-contoh yang lebih sulit. Ya, misalnya surat permohonan kerjasama praktek klinik sesana husada. Kita perhatikan lagi. Kalau isi uraian informasinya arsipnya bagus, ya atau tepat, kita bisa langsung menerka dari isi uraian informasi arsip tanpa melihat lagi ke arsipnya. Tapi kalau isi uraian informasi arsipnya nggak jelas, gitu ya, atau kurang tepat, kita jadi harus melihat lagi ke arsipnya. Kalau di sini sudah cukup jelas belum? Surat permohonan kerjasama praktek klinik sesana husada. Berarti kurang lebih akan ada perjanjian kerjasama antara klinik sasana husada dengan vokasi atau dengan UI. Karena ini permohonan kerjasama. Ya, permohonan kerjasama. Kegiatannya permohonan kerjasama. Nah, kita bisa lihat cari di sini. Cari kerjasama. Nah, akan sangat banyak keluar ya untuk beberapa teks gitu. Kita coba cari. Ada yang akademik nih, ada yang non akademik. Ada penjelasan naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan kerjasama di bidang akademik sama naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan kerjasama di bidang non akademik. Kita lihat lagi contoh dokumennya apa ya? Oh, kerjasama perjanjian sewa, nota kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, pelaksanaan kerjasama. Maka kalau yang ini ya permohonan kerjasama masuk juga nggak ke sini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Masuknya yang ke akademik atau yang non akademik? Akademik. Kenapa? Karena itu praktik lapangan, Pak. Itu kan termasuk pendidikan akademik, Pak. Oke, bagus, pintar. Makasih, Dino. Ya, jadi memang kita dapat kodenya HKP 05.01. Ya, yang di UI enak ya, kita punya bentukan seperti ini, web base. Kalau yang nggak ada, maka kita bisa merunutnya dari kegiatan utamanya. Misalnya gini, daftar pemindahan arsip usul musnah. Yang paling generalnya apa ya? Kalau misalnya kita nggak pakai ini ya, ini kan web base nya enak, kita tinggal search. Kalau nggak ada, kita bisa pakai yang ada di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada, bentuknya seperti yang kalian kerjakan, yang dari emas itu, yang dari emas, bentar. Ya bentuknya apa namanya, kayak surat aja, kayak pedoman biasa gitu, maka kalian harus merunutnya dari subjek paling utamanya. Jadi kayak misalnya ini, daftar pemilihan usul arsip tentang apa ya? Tentang mungkin bisa tentang kearsipan atau tentang manajemennya, gitu. Atau tentang organisasi tata laksananya. Maka kita bisa men-search atau mengurainya dari yang paling atas. Misalnya terus kerjasama praktek, oh ini tentang pendidikan, maka kita bisa mencari di bagian yang generalnya dulu, pendidikan. Kurang lebih kayak gitu. Baru kita menyisir dari kodenya. Kalau yang bukan menggunakan web base seperti yang di UI. Oke, kita lanjut dulu ya. Pencabutan surat tugas manajer dan ketua prodi. Surat tugas manajer, jabatan. Ya. Kalau misalnya kita cari doang kayak gini surat tugas gitu, karena nggak ketemu atau kemana-mana. Surat edaran akademik, pengumpulan dan pengolahan HMI, HKP mungkin ada, tapi nggak ada di sini. Surat pajak, barang bergerak, lihat banyak banget ya, sampai ada 10 digit. Maka yang paling tepat ketika udah banyak begini, kita kalau satu-satu ya lama gitu ya, kita bisa carinya dengan cara mempersempit atau mencari kata lain. Gitu. Pencabutan surat tugas manajer. Tugas manajer dan ketua prodi. Termasuknya apa ya? Sumber daya manusia kah? Mungkin kita lihat. Sumber daya manusia di UI, kodenya adalah SDM. Coba cari dari sini. Analisa, perencanaan formasi pegawai, perekrutan, pengadaan, pengangkatan. Nah, nih. Pengangkatan pegawai, penempatan calon pegawai, perpanjangan kontrak pendidik, SK pengangkatan.
Mirip nggak ya? Surat tugas manajer dan ketua prodi, jabatan juga, ini pengangkatan jabatan. Lihat lagi. Bangsa kesehatan, mutasi, usulan kenaikan pangkat, penjawab masa kinerja, disiplin pegawai, penetapan angka kredit. Ya emang kalau belum hafal emang berat ya. Surat keputusan, surat tugas, tugas belajar, permohonan, magang diklat. Oke. Daftar urut kepangkatan, sanksi, penghargaan, tanda jasa, kan pegawai, tabungan, bantuan sosial, kemudian gaji berkala, surat tugas. Surat tugasnya apa nih? Surat tugas berkaitan dengan surat tugas pada pegawai. Surat tugas menduduki jabatan dan ada keterangan. Surat tugas menduduki jabatan masuk ke HKP. Kita lihat ya HKP. Karena di sini ada keterangan nih. Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas kepada pegawai, kalau kita perhatikan di sini, pencabutan surat tugas manajer dan ketua prodi ini adalah jabatan. Maka ketika lihat di sini, surat tugas menduduki jabatan masuk ke HKP. Maka kita cek ke HKP. HKP ada apa aja, peraturan tentu enggak, peraturan fakultas program, kita lihat enggak, universitas, skripsi, pengangkatan, dan pemberhentian. Mungkin bisa masuk ke sini, tahan dulu ya, kita dapat satu, ada nggak yang lebih tepat? Keputusan pegawai ya. Juga nggak hafal ya satu-satu, jadi mesti cari juga. Dokumentasi pembuatan surat izin. Oke. Kalau yang paling tepat ya, sepanjang yang kita cari ini adalah yang ini, pengangkatan dan pemberhentian. Naskah-naskah yang berkaitan dengan putusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Begitu, bisa masuk ke sini. Oke. Ya, karena ini ada pemberian surat tugas tuh manajer atau gitu. Ada pertanyaan dulu? Nanti setelah dari sini saya akan lepas kalian untuk mencoba mencari yang ada di sini. Ya. Pertanyaan, masih bingung, masih punya waktu. Kadang-kadang ya di mana kalau arsip yang di UI itu kalau kalian perhatikan baik-baik di sini di mana di sini nih kadang ada juga udah ada nih kode di nomor suratnya itu sudah ada apa namanya skemanya, cuma kadang ini nggak bener juga nih ngerjainnya atau dia masih menggunakan skema klasifikasi yang lama, jadi nggak bisa selalu jadi acuan gitu, walaupun ya mungkin bisa membantu ya, tapi belum tentu benar. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Karena di sini misalnya kayak HKP titik 03, dia udah nggak dipakai tuh. Lihat. Sedangkan yang di sini ada HKP 03.03. Di sini HKP 03-nya udah nggak ada. Gitu. Karena skema klasifikasi itu bisa direvisi, bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan ya. Karena balik lagi dengan kebutuhan pengarsipan di tempatnya. Jadi nggak ada harus, nggak boleh diganti, nggak boleh berubah seperti itu, enggak. Jadi bisa bebas, silakan mau update kapan aja. Kayak dulu itu udah beberapa kali update. Nah, nanti yang kalian kerjakan ya di hari ini, bentar lagi saya akhiri, ya di hari ini kalian akan mencoba mencari isi uraian informasi arsip dari yang tanggal 7 aja ya, dari tanggal 7 saya bantuin 3 biji nih. Dari tanggal 7 plus dengan menggunakan ini kan pertama dari skemanya UI ya. Skema UI 1. Kemudian kalian juga cari dari skema yang kalian sesuaikan dengan kelompoknya. Misalnya kelompoknya Dino. Dino kelompok berapa Dino? Siapa? Putu misalnya, Putu Krisna ada? Hadir Pak. Ya misalnya Putu gitu ya, Krisna dapatnya kelompok 3, maka kamu kemarin dapatnya apa? Mana sih? Unair ya, misalnya dapatnya Unair.
Maka sesuaikan dengan kode yang dimiliki dari Unair juga. Gitu. Jadi ada 2. Skema UI 1 diisi semua, skema Unairnya di sebelahnya. Jadi ini kode klasifikasi UI, ini kode klasifikasi UNER. Supaya kalian bisa menggunakan dua-duanya nih, yang web-based maupun yang menggunakan kertas. Ingat, kalau yang menggunakan kertas, kalian runut dari yang generalnya. Ya, dari generalnya kalian lihat itunya apa namanya, kodenya apa. Nah, sebelumnya saya mau coba kritisi juga dari tugas yang kemarin ya, yang tanggal 7 masih beberapa kurang tepat kalau menurut saya, misalnya kayak punya Krisna. Misalnya seperti ini, untuk surat keputusan rektor, jangan ditulis nomornya ya. Urai informasi arsip kalau seperti ini menolong nggak? Surat keputusan rektor UI nomor 454051 tahun 2014. Menolong nggak kalau kayak gini? Nggak menolong ya. Jadi nomor-nomor ini udah ada di sini, siapa namanya? Krisna. Ada nomor SK. Ini juga kenapa begini pada klasifikasi? Ini nomor berkasnya diisi dengan nomor urut ya, Krisna ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nomor item arsipnya dari nomor surat ya, atau nomor SK. Kode klasifikasi kosongin dulu. Tuh ya, ini kenapa jadi begini? Dan ini kalau surat SK itu yang ditulis tentangnya, jangan nomornya doang ya. Jadi tentang apa? SK ekor tentang bla bla bla. Kalau kayak gini kita nggak tahu nih isinya apa. Ya, coba lihat kayak punya Tiara nih. Ya, yang punya Tiara, surat, ini kan SK nih. Surat keputusan pengunduran diri, pembentukan kelompok dosen inti, jadwal penyelenggaraan event pendidikan. Nah, lebih jelas gitu. Ya, Krisna ya nanti diperbaiki. Kalau masih ada yang lain kayak gitu, mohon diperbaiki juga. Ingat, acuannya ya, kalau kalian membuat isi uraian informasinya benar, kalian akan mudah untuk menentukan kode klasifikasinya tanpa harus melihat lagi ke arsipnya. Kalau kalian masih bolak-balik melihat arsipnya, berarti isi kalian uraian informasi arsipnya itu masih belum tepat atau masih belum menggambarkan isi dari dokumennya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Dino, ada yang nanya. Sahna mungkin? Sudah cukup. Cukup ya, nanti kalau udah ketemu baru deh. Ada pertanyaan dulu. Ya, jadi setelah dari sini, setelah kalian bisa menentukan menentukan kode klasifikasi itu udah tepat gitu ya, maka itulah yang nanti tugas-tugas kalian itu yang nanti dikumpulkan. Jadi kalian yang di drive-nya nanti kalian semua save ke dalam Excel, kemudian nanti ditaruh di emas. Gitu. Nah, dari sini saya akan melihat seperti apa kalian mengerjakannya. Apakah sudah cukup benar, cukup tepat, ini akan menjadi nilai dari UAS gitu ya. Praktek-praktek ini adalah karena ingat, karena mata kuliah ini nggak ada UTS, nggak ada UAS. Jadi seluruh full pekerjaan praktikum kalian dan keaktifan kalian baik di kelas maupun di Zoom gitu ya, yang menjadi penilaiannya. Itu. Jadi untuk 2 minggu ke depan, perkuliahan udah tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan sama minggu depannya lagi, setelah itu kita libur. Nah, selama 2 minggu ke depan, kita akan coba mengerjakan yang kode klasifikasinya. Untuk kalau masih ada kesulitan banget, kalau saya melihat dari hasil yang hari ini, itu masih jauh dari harapan, maka mungkin saya akan buka kelas Zoom lagi, tapi kalau dirasa sudah cukup, nggak perlu, nanti kita bisa selesaikan kuliah di minggu pertama Januari 2021. Oke ya, jadi yang udah kalian buat nih yang di 3 minggu kemarin ada 3 sheet, itu nanti kalian cari semua, tapi yang di minggu ini kalian kerjakan yang ini dulu, yang pekerjaan di tanggal 7 Desember. Gitu. Ingat, ada kode klasifikasi yang UI plus kalian buat satu tabel lagi kode klasifikasi sesuai dengan kelompoknya. Maka ada yang dapat Unair, ada yang dapat UNJ, ada yang dapat Malang ya kalau nggak salah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Ada Sana mungkin biasanya mau nanya Sana. Nggak ada, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Yang tanggal 7 itu kita kerjain hari ini. Kalau yang kelompok juga hari ini atau bagaimana, Pak? Kelompok. Yang tugas kelompok. Tugas kelompok yang mana ya? Yang itu yang veteran, Unair, yang gitu-gitu, Pak. Ya itu hari ini juga. Oh. Sebenarnya gini. Karena sepertinya salah paham. Jadi kalian yang UI ini itu tugas individu, yang kelompok itu cuma untuk penentuannya aja, tapi ngerjainnya tetap mandiri. Oh, ya baik Pak. Kan tugas kelompoknya udah minggu kemarin kalian udah bahas itu. Nah di minggu ini kalian misalnya kayak Dino nih, Dino kelompoknya apa Din? Brawijaya Pak. Jaya. Nabila dapatnya apa Nabila? Veteran Pak. Veteran. Mas Ana? Malang, Pak. Nah iya, jadi si Sana ngerjainnya Malang sama UI, Dino ngerjainnya tadi Brawijaya sama UI, sedangkan Nabila ngerjainnya UI sama Malang, seperti itu. Tapi ngerjainnya individu, bukan ngerjain kelompok, enggak. Kalau mau diskusi di luar itu ya silakan aja ya, atau mau misalnya sambil bertanya sama Kak Nisa juga boleh, begitu di grup Kak atau di Japri dan sebagainya, silakan aja. Tapi itu tugasnya tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Ada pertanyaan lagi? Ada? Pak, saya mau nanya yang Permendikti itu ngelihatnya dari mana ya, Pak? Ya Permendikti nomor 23 tahun 2015 itu. Kalau misalnya kalian cari, kalau kayak peraturan gitu, bisa cari di Google sih, apa namanya, sana. Jadi tinggal masukin aja nomornya berapa, Permendikti nomor 23 tahun 2015, nanti bisa ketemu. Gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Cukupkah? Yusuf, sesi, Avatar, Java, Otek. Ada? Pertanyaan? Iya, emang nggak sabar ya, saya juga paham. Kelas yang lain gimana? Apakah udah ada yang UAS? Ada? Ada yang sudah UAS? Belum Pak, baru kasih isinya Pak. Mana? Belum ada yang UAS. Udah dikasih kisi-kisinya gitu Pak. Ya memang biasanya kalau normal gitu sebelum pandemi kita biasanya kuliah itu berakhir sebelum Natal ya, jadi Natal itu udah libur gitu. Cuma kali ini kita mundur perkuliahannya sampai ke Januari. Kurang enak sih, keselak ya. Gitu. Biasanya kita Desember tuh udah santai, udah UAS sudah selesai, cuma ini belum selesai. Gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Saya juga sebenarnya kalau boleh jujur sih nggak suka gitu ya kuliah di Zoom, itu nggak enak. Dan itu juga kalian juga capek juga, jenuh ya, udah 1 semester dan sepertinya masih akan berlanjut. Itu mudah-mudahan tetap masih sabar untuk kuliah modal seperti ini. Nah, mudah-mudahan aja, mudah-mudahan sih makin baik ya, ada vaksin dan sebagainya, vaksinnya aman dan sebagainya, bisa segera aktivitas normal, bisa kembali ke kampus, bisa ke kampus kalau kalian yang bukan kembali karena belum pernah, bisa ke kampus untuk pertama kalinya kita belajar di sana langsung di lab atau di kelas. Mungkin dari saya itu aja untuk hari ini, mudah-mudahan sehat semua, tetap semangat, sedikit lagi UAS ya, kalian akan dapat nilai pertama di UI gitu, akan lihat di siapnya untuk pertama kali dapat nilai apa. Mudah-mudahan memuaskan untuk di semester yang pertama, walaupun perkuliahannya terbatas gitu ya, sangat terbatas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, sangat perlu diperbaiki, maka akan saya buka lagi kelas Zoom di awal Januari. Kalau nggak ada, ya kita akan praktik seperti biasa sampai kelasnya berakhir. Dari saya itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak. Oke. Terima kasih Pak.